Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desti Nurul Anitsa dari kelas Ewako. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil ujian praktik saya pada domain data science. Untuk judul praktikum kali ini yaitu perbandingan model algoritma klasifikasi, teknik reduksi dimensi, dan ensemble teknik dengan studi case klasifikasi data IPM. Data Science Project Cycle yang pertama adalah problem scooping buat data IPM. Indeks pembangunan manusia adalah salah satu alat ukur pencapaian kualitas hidup suatu wilayah bahkan negara, menginformasikan perkembangan sosial dan ekonomi di sebuah negara. Why? Mengapa perlu dilakukan klasifikasi pada data IPM? Karena IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Dalam hal ini adalah masyarakat atau penduduk. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Sehingga perlu dilakukan klasifikasi IPM dengan membandingkan hasil akurasi dari model algoritma klasifikasi, teknik reduksi dimensi, dan ensemble teknik untuk mendapatkan model yang terbaik. Where, di mana data IPM digunakan di semua negara tidak terkecuali Indonesia. Who, siapa? Bagi Indonesia. IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana alokasi umum atau DAU. Project cycle yang kedua yaitu data acquisition atau data akuisisi. Teknik pengumpulan data dilakukan secara sekunder. Artinya dapat diambil dari website atau dari BPS. Data IPM ini yang saya gunakan itu terdapat variabel X sebagai independen atau atribut dengan tipe datanya yaitu numerik. Nama kolomnya adalah harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, rata lama sekolah, dan usia harapan hidup. Sedangkan untuk variabel Y atau dependen atau labelnya, yaitu dengan tipe datanya adalah kategori IPM. Untuk ini akan saya jelaskan demo in Python. Pertama-tama, melakukan import terlebih dahulu library-nya yang dibutuhkan, kemudian mengimport datasetnya. Untuk data exploration, pertama saya melakukan pre-processing terlebih dahulu untuk melihat 5 baris data teratas menggunakan data.head, kemudian melihat 5 baris data terbawah menggunakan data.tile, melihat ukuran datanya, data.shape, outputnya adalah 2196 adalah baris, 5 adalah kolom. Kemudian mengetahui adanya data yang diduplikat menggunakan data duplicated sum. Outputnya 0, artinya tidak ada data yang diduplikat. Kemudian pada data preparation, melihat tipe datanya menggunakan .info, tipe datanya. Untuk indeks 0 sampai 3, 4 kolom variabel X itu sudah numerik. Akan tetapi untuk variabel IPM atau Y-nya itu masih objek, sehingga perlu dilakukan konversi dari kategori ke dalam numerik atau objek ke dalam integer. Kemudian mengecek apakah terdapat missing value, gunakan ISNA, sum, tidak terdapat, output menunjukkan tidak terdapat none. Kemudian untuk mengetahui nilai kategorinya, di sini saya hanya mengecek pada indeks keempat, yaitu IPM, untuk melihat isi datanya, yaitu ada high, normal, very high, dan low. Ini menunjukkan bahwa fitur IPM itu merupakan tipe data kategori ordinal atau tingkatan, sehingga harus dikonversikan ke dalam integer. Kemudian, saya di sini ingin melihat frekuensi dari masing-masing kategorinya. Normal
normal 1128, high 829, very high 143, dan low 93. Mapping target tipe data kategorik atau numeriknya. Di sini juga bisa menggunakan encoding data IPM-nya. Saya deklarasikan sendiri secara manual. Low adalah 1, normal 2, high 0, very high 3, dan ini sebagai integer. Kemudian dicek pada data infonya, tipe datanya, IPM sudah berubah menjadi integer. Kemudian pada data visualisasi, di sini saya menggunakan univariate analysis HLS terlebih dahulu. Harapan lama sekolahnya, density sekitar 12,5, dan pada box plotnya terdapat outlier pada datanya. Kemudian pada pengeluaran per kapita juga density pada displotnya 10.000 dan box plotnya terdapat outlier. RLS rata lama sekolah density-nya berada di sekitar 8 dan outlier-nya juga ada di sini. Terdapat banyak outlier. Kemudian usia harapan hidup density-nya berada di sekitar 70 dan terdapat di box plot terdapat outlier. Box plot pada masing-masing value memiliki banyak outlier data sehingga saya di sini mengatasi outliernya pada fiturnya menggunakan handling with EQR. Di sini Q1, Q3, EQR itu Q3 dikurangi Q1, kuartil 3 dikurangi kuartil 1 sehingga didapatkan maksimum dan minimumnya. Setelah itu, ini untuk menghilangkan outlier, data descript-nya, pemusatan datanya, seperti ini pada masing-masing kolomnya. Kemudian untuk EDA, tidak terlalu terlihat. Di sini saya melihat IPM berdasarkan tingkat dan jumlahnya, menggunakan pie chart. Kemudian saya melihat tingkat IPM berdasarkan rata-rata atau faktor harapan lama sekolah dan rata lama sekolahnya. Jadi very high itu kan kategori very high itu HLS dan RLS-nya itu tinggi-tinggi. Kemudian pada tingkat IPM berdasarkan rata-rata faktor pengeluaran per kapitanya dan usia harapan hidup, very high itu pada very high PP dan UHH-nya itu jauh lebih tinggi-tinggi daripada kategori yang lain. Sehingga saya buat Cutler plot hubungan faktor yang mempengaruhi tingkat IPM. Jadi rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup, pengeluaran per kapita, dan harapan lama sekolah itu saling berhubungan untuk menentukan kategori pada IPM-nya. Kemudian untuk jumlah indikator pada tingkatan IPM ini masing-masing dari tingkatannya itu sama. High, low, normal, very high. Kemudian di sini pada split data saya menggunakan test size 0,25 dan random stat itu 42. Ini untuk X-train dan X XS. Di sini pertama saya menggunakan yang tanpa descaling, menggunakan metode KNN. Itu didapatkan akurasi trainingnya itu 85 dan training test setnya 84. Kemudian untuk fitur scalingnya, saya gunakan juga menggunakan standar scalar atau standardization karena datanya itu udah distribusi normal. Terus saat menggunakan scalar itu saya juga bandingkan dengan yang KNN. Itu didapatkan nilai akurasinya pada training itu 97 dan testingnya itu 95. Artinya lebih tinggi akurasi yang menggunakan scaling data. Artinya data tersebut perlu dilakukan scaling. Kemudian
KNN dengan algoritma optimasi hypertonic parameter grid search. Saya gunakan ini. N terbaik dari grid search itu adalah 11. Itu sama dengan yang tadi, yang ini evaluasi model KNN yang belum dilakukan algoritma optimasi, itu akurasinya hampir sama. Seperti ini, akurasinya hampir sama. Kemudian saya menggunakan model algoritma logistik regresi juga. Dengan max iternya adalah 100, random state-nya 1, didapatkan akurasi trainingnya 98, testingnya 98,54. Kemudian saya juga gunakan algoritma diffusion tree. Sini akurasinya mencapai 100, untuk training 100 dan testingnya 94,90. Untuk GNB Gaussian NB ini parameternya default, didapatkan akurasi trainingnya 93 dan testingnya 94. Kemudian untuk LDA, di sini saya mendapatkan trainingnya 93 dan testingnya 93,08. Selisih sedikit. Ensemble teknik, ini menggunakan ensemble teknik. Yang ini adalah reduksi dimensi. Ensemble teknik yang pertama saya menggunakan model random forest. N estimatornya itu 20 dan kriterianya itu entropi. Didapatkan akurasinya testing 99 dan maaf, ini maksudnya itu training. Trainingnya 99 dan testingnya 97. Kemudian untuk model Adabus, di sini saya menggunakan estimatornya itu 50. Evaluasi model Adabusnya didapatkan trainingnya 75 dan testingnya 73. Saya juga gunakan klasifikasi report. Setiap model ini saya menggunakan klasifikasi report juga untuk melihat akurasinya. Ada aggregation, recall, F1 score, support. Kemudian model comparison, outputnya itu paling tinggi adalah 98,954. Dan yang paling rendah adalah Adabus 73,95. Jadi model yang terbaik dari data IPM ini adalah logistic regression dengan akurasi mencapai 98,54%. Untuk model dan parameternya, ini untuk KNN menggunakan NICOR 11, tetangga terdekatnya, logistik regresi, maxi iter 100, random set 1, diffusion tree, kriterianya gini, splitternya best, min max stepnya saya non, min sample splitnya 2, min sample liftnya 1, Gaussian nerve bias, ini, dan LDA-nya juga ini, random forest-nya, estimatornya 100, kriteria gini, ada busnya adalah estimatornya 50, learning rate-nya 1. Jadi di sini itu saya yang logistik regresi, diffusion tree, Gaussian of Bayes, LDA, ini saya menggunakan default. Jadi ini saya dapatkan dari dokumentasi Xclone. Kemudian model comparison-nya, ini untuk model akurasinya paling tinggi adalah logistic regression 98,54. Ya, untuk insight, saya melakukan perbedaan data yang dilakukan fitur scaling atau tidak. Yang dilakukan fitur scaling itu akurasinya mencapai 85 untuk training dan testingnya itu 84. Dan saya melakukan fitur scaling, akurasinya pada saat training mencapai 97 dan saat testing itu 95. Kemudian melakukan komparasi model algoritma klasifikasi, itu didapatkan model terbaik, yaitu logistic regression
dengan akurasi mencapai 98,54%. Kesimpulannya, data IPM perlu dilakukan scaling untuk mendapatkan model dengan hasil akurasi yang lebih optimal. Dan model terbaik pada klasifikasi IPM adalah logistik regresi dengan hasil akurasi testing mencapai 98,54%. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.